Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi di sini buat nemenin malam kalian yang sunyi. Kali ini, gua bakal bawain satu kisah yang bener-bener bikin bulu kuduk merinding. Cerita yang datang dari salah satu sungai terpanjang di Indonesia, yaitu Sungai Kapuas di Kalimantan. Kalian pasti udah sering dengarkan kalau sungai ini tuh punya banyak banget misteri yang gak bisa dinalar pakai logika. Penduduk setempat percaya banget kalau di kedalaman sungai yang airnya tenang tapi menghanyutkan itu, ada kerajaan goib yang dipimpin oleh sosok legendaris, siluman buaya putih. Nah, kejadian yang mau gue ceritain ini dialami sama seorang pemuda, sebut aja namanya Ujang. Si Ujang ini orangnya sebenarnya pemberani. Dia lahir dan besar di pinggiran sungai. Jadi buat dia, air sungai itu udah kayak halaman rumah sendiri. Sehari-hari Ujang kerja serabutan. Kadang jadi kuli angkut di pelabuhan. Kadang nyari ikan kalau lagi musimnya. Kendaraannya cuma motor Honda Astrea Grand Butut warisan bapaknya yang bodinya udah getar semua kalau dipakai ngebut. Tapi mesinnya bandel minta ampun. Cerita bermula di satu sore yang mendung banget. Langit di Pontianak waktu itu warnanya udah bukan oranye lagi, tapi abu-abu gelap yang gantung rendah banget kayak mau jatuh nimpa bumi. Ujang baru aja selesai ngopi di warkop langganannya. Ngerokok di Cisamso sambil ngobrol sama Pak RT soal rencana mau benerin dermaga kayu yang udah mulai lapuk. Waktu itu, Pak RT sebenarnya udah ngingetin Ujang. Kata beliau, "Jang, mending lu balik sekarang. Ini hari Jumat Kliwon, terus air sungai lagi pasang tinggi. Baunya juga agak anyir dengan kayak biasanya. Takutnya ada tamu yang lagi lewat." Tapi namanya anak muda, si Ujang cuma ketawa kecil sambil bilang kalau dia mau ngecek bubu atau perangkap ikan yang dia pasang kemarin sore di dekat tikungan sungai yang banyak pohon beringinnya. Ujang mikirnya, lumayan kalau dapat ikan baung atau patin buat lauk makan malam. Pak RT cuma geleng-geleng kepala sambil nyeruput kopi hitamnya. Matanya natap punggung Ujang yang jalan ngejauh menuju dermaga kecil tempat sampan kainnya ditambatkan. Suara jangkrik mulai kedengaran bersahutan. Tanda kalau maghrib sebentar lagi bakal datang. Waktu yang dibilang orang tua dulu sebagai waktunya setan keluyuran dan manusia harusnya udah diem di dalam rumah. Ujang nyalain mesin tempel kecil di sampannya. Suaranya cempreng memecah kesunyian sore itu. Dia mulai jalan pelan menyusuri pinggiran Sungai Kapuas. Air sungai waktu itu warnanya coklat pekat. Tenang banget, hampir nggak ada ombak. Tapi justru ketenangan itulah yang bikin suasana jadi kerasa aneh. Ujang ngerasa kayak dia lagi diawasin dari segala arah, dari balik rimbunnya pohon-pohon besar di pinggir sungai. Dan yang paling parah, dia ngerasa ada mata yang ngintip dari bawah air. Sampannya jalan pelan, dan Ujang mulai masuk ke area yang emang jarang dilewatin orang kalau udah sore. Di sini, suasananya beda banget. Udara jadi lembab dan berat, bau tanah basah campur bau amis yang tajam banget tiba-tiba nyeruak masuk ke hidung Ujang. Dia sempat batuk-batuk kecil dan nutup hidung pakai kaosnya. Harusnya, Ujang sadar bau anyir yang tajam tiba-tiba di sungai itu bukan pertanda bagus. Itu biasanya tanda kehadiran sosok yang bukan manusia, sosok yang menguasai wilayah itu. Tapi karena udah kepalang tanggung dan bubu ikannya udah kelihatan ujung tandanya, Ujang tetap nekat majuin perahunya mendekat ke arah akar-akar pohon beringin yang menjuntai ke air. Disinilah petaka itu dimulai. Mesin perahu Ujang yang tadinya lancar jaya, tiba-tiba mati mendadak tanpa sebab, bikin suasana jadi hening total. Cuma ada suara air yang nampar-nampar pelan dinding sampan kayunya. Suasana hening itu bener-bener mencekam teman-teman. Bayangin, kalian sendirian di tengah sungai yang luas. Langit udah mulai gelap gulita karena matahari udah bener-bener tenggelam, dan mesin perahu kalian mati total. Ujang nyoba narik tali starter mesinnya berkali-kali, tapi mesin itu cuma batuk-batuk doang terus diam lagi. Keringat dingin mulai ngucur di dahi Ujang. Padahal udara malam itu lumayan dingin karena angin sungai. Dia mulai ngerasa nggak enak hati. Instingnya bilang ada yang nggak beres. Sambil komat kamit baca doa sebisa dia, Ujang ngambil dayung kayu yang ada di dasar sampan. Dia mutusin buat dayung manual aja ke tepian. Bodo amat sama bubu ikannya. Yang penting dia bisa balik ke dermaga atau setidaknya ke tempat yang ada lampunya. Tapi pas dia baru aja mau nyelupin dayung ke air, dia dengar suara.
Bukan suara binatang, bukan suara angin, tapi suara kecipak air yang cukup keras. Kayak ada benda besar banget yang baru aja nyebur atau muncul ke permukaan di dekat sampannya. Jantung Ujang rasanya mau copot. Dia diam, nahan napas, matanya liar nyari sumber suara itu di tengah kegelapan air sungai yang hitam pekat. Tiba-tiba, sampan kecilnya goyang hebat. Kayak ada yang nendang dari bawah. Ujang refleks pegangan ke pinggir sampan biar nggak jatuh. Goyangannya itu bukan goyangan ombak, tapi goyangan yang ritmis. Kayak ada tangan raksasa yang lagi main-mainin perahunya. Di saat itulah, Ujang ngelihat sesuatu yang bikin darahnya berdesir hebat. Di permukaan air, sekitar 5 meter dari perahunya, muncul gelembung-gelembung udara yang gede banget. Terus pecah ngeluarin bau busuk yang lebih parah dari bangkai tikus. Dari tengah gelembung itu, pelan-pelan muncul sesuatu berwarna putih pucat. Awalnya Ujang kira itu sampah styrofoam atau kayu hanyut. Tapi pas benda itu makin naik ke atas, Ujang sadar kalau itu adalah punggung dari seekor buaya. Tapi warnanya putih mulus, nggak ada noda lumpur sedikit pun. Dan ukurannya nggak masuk akal. Lebih gede dari perahu sampan yang dinaikin Ujang. Ujang terpaku, badannya kaku nggak bisa digerakin. Fenomena tindihan tapi dalam posisi sadar dan duduk di atas perahu. Dia cuma bisa melotot ngelihat sosok buaya putih itu diam anteng ngapung di air. Matanya yang merah menyala natap lurus ke arah Ujang. Tatapan itu bukan tatapan binatang buas biasa yang mau nyari makan. Tapi tatapan yang penuh amarah dan dendam. Tatapan yang seolah-olah bilang, kamu udah masuk ke wilayah saya tanpa izin. Ujang ingat cerita orang-orang tua. Kalau ketemu buaya putih, jangan sekali-kali natap matanya. Dan jangan lari, harus tenang. Tapi gimana bisa tenang dalam kondisi kayak gitu? Tangan Ujang gemeteran hebat memegang dayung. Perlahan buaya itu mulai bergerak. Bukan menjauh, tapi malah muterin perahu Ujang. Bikin pusaran air kecil yang bikin sampannya makin oleng. Ujang sadar, dia lagi dikepung. Dan yang lebih ngeri lagi, Ujang ngerasa kalau yang ada di situ bukan cuma buaya itu doang. Dia ngerasa ada banyak orang di dalam air yang lagi nungguin dia buat jatuh. Sayup-sayup di antara suara gemericik air, Ujang dengar suara kecikikan. Suaranya halus banget kayak suara perempuan, tapi asalnya dari bawah air, tepat di bawah kakinya yang mijak dasar perahu. Ketawa itu makin lama makin jelas, bikin nyali Ujang bener-bener ciut seciut-ciutnya. Dia udah gak mikirin motor Astrea kesayangannya di darat, gak mikirin ikan, dia cuma mikir gimana caranya masih bisa napas besok pagi. Tiba-tiba, air di samping kanan perahu pecah semburat. Sebuah tangan pucat, kurus dan panjang, dengan kuku-kuku hitam yang runcing, tiba-tiba muncul dari dalam air dan nyengkram pinggiran perahu Ujang dengan kuat. Kayunya sampai bunyi kretak saking kuatnya cengkraman itu. Ujang teriak histeris. Dia refleks ngegebuk tangan itu pakai dayung kayu yang dia pegang. Tapi tangan itu nggak bergeming. Rasanya kayak mukul batu karang yang keras. Malah tangan Ujang yang kesemutan. Belum sempat dia mikir lagi, muncul tangan lain di sisi kiri perahu. Terus satu lagi di belakang, satu lagi di depan. Dalam hitungan detik, perahu kecil Ujang udah dikelilingi puluhan tangan goib yang pucat pasi. Seolah-olah mereka adalah mayat-mayat hidup yang mau manjat naik ke perahunya. Perahu itu ditarik ke bawah dengan kekuatan yang luar biasa. Air sungai mulai masuk membanjiri bagian dalam sampan. Ujang panik setengah mati. Dia nyoba nendang-nendang tangan itu, tapi sia-sia. Perahunya makin berat dan mulai tenggelam. Detik berikutnya, salah satu tangan itu nggak lagi pegang perahu, tapi nyamber kaki kanan Ujang. Rasanya dingin banget, kayak dibelit es balok. Cengkramannya sakit banget sampai ke tulang. Ujang ditarik paksa keluar dari perahu, jatuh ke dalam air sungai Kapuas yang dingin dan gelap. Begitu masuk ke air, suara dunia atas langsung hilang, diganti sama suara dengung yang nyakitin kuping. Ujang ronta-ronta, berusaha berenang ke permukaan, tapi kekuatan yang narik kakinya itu jauh lebih besar dari tenaga manusia biasa. Dia ditarik cepet banget ke arah dasar sungai, jauh lebih dalam dari kedalaman sungai yang sebenarnya. Di dalam air yang keruh itu, anehnya penglihatan Ujang malah jadi agar jelas, tapi warnanya kehijauan suram.
Dia ngeliat sosok yang narik kakinya itu. Bukan manusia, tapi makhluk setengah manusia, setengah binatang air. Rambutnya panjang ngejuntai kayak lumut, matanya bolong hitam, dan mulutnya nyeringai lebar penuh gigi taji. Dan gak cuma satu, di sekeliling Ujang banyak banget makhluk-makhluk aneh lainnya yang berenang ngikutin mereka. Seolah-olah mereka lagi ngawal tahanan baru menuju penjara. Napas Ujang udah habis. Paru-parunya rasanya mau meledak butuh oksigen. Dia udah minum air sungai banyak banget. Pandangannya mulai kabur. Kesadarannya mulai tipis. Dia ngerasa ini adalah akhir hidupnya. Dia bakal mati konyol jadi tumbal penunggu Sungai Kapuas. Tapi di sisa-sisa kesadarannya, dia samar-samar ngeliat di dasar sungai itu bukan lumpur, melainkan ada cahaya remang-remang yang berasal dari sebuah bangunan gapura besar, kayak gerbang keraton zaman dulu, tapi penuh dengan lumut dan karang. Di depan gerbang itu, sosok buaya putih raksasa tadi udah nunggu, nganga lebar seolah siap menyambut kedatangan Ujang. Rasa takut yang amat sangat bikin jantung Ujang berdetak lemah. Dia pasrah, badannya lemes, dan gelap gulita pun menyelimuti pandangannya. Entah berapa lama Ujang pingsan, dia nggak tahu. Yang jelas, pas dia mulai sadar, dia ngerasa aneh banget. Dia nggak basah, dia bisa napas. Tapi udaranya bau amis dan pengap. Ujang buka matanya pelan-pelan. Dia kaget setengah mati karena dia nggak lagi di dalam air. Tapi dia ada di sebuah ruangan besar yang dindingnya terbuat dari batu-batu sungai yang disusun rapi. Tapi lembab dan berlumut. Di sekelitingnya banyak perabotan antik khas Melayu tua. Ada guci-guci kuno, kain-kain songket yang udah lusuh tapi kelihatan mewah, dan aroma kemenyan yang nyengat banget. Ujang sadar, dia ada di dimensi lain. Dia ada di keraton dasar sungai yang sering diceritain orang-orang tua. Dia nyoba bangun, tapi badannya sakit semua kayak abis digebukin orang sekampung. Di depan dia, duduk di sebuah kursi kayu jati tua yang besar, ada sosok kakek-kakek pakai baju adat serba putih, lengkap dengan tanjak atau ikat kepala di kepalanya. Tapi yang bikin ngeri, kulit kakek itu bersisik halus dan matanya persis kayak mata buaya yang Ujang lihat tadi. Kakek itu nggak ngomong pakai mulut, tapi suaranya langsung kedengeran di kepala Ujang. Bergema dan berat. "Kenapa kamu lancang masuk ke pekaranganku di waktu yang dilarang?" Tanya suara itu. Ujang gemeteran. Dia sujud-sujud minta ampun. Dia bilang dia nggak bermaksud ganggu. Dia cuma mau cari nafkah. Dia punya keluarga yang harus dikasih makan. Walau sebenarnya dia bujangan, tapi namanya orang kepepet, alasan apa aja keluar. Kakek itu natap Ujang tajam, seolah nimbang-nimbang nyawa Ujang. Di pojok ruangan, Ujang lihat bayangan-bayangan hitam yang bentuknya nggak karuan. Mereka bisik-bisik, suaranya kayak desis ular, seolah minta izin ke kakek itu buat nerekam Ujang. "Dia milik kami, dia milik kami," bisik bayangan itu. Ujang nangis sejadi-jadinya. Dia janji bakal ngelakuin apa aja asal dibalikin ke dunia manusia. Dia janji bakal bikin selamatan, bakal nebar bunga, apa aja. Si kakek buaya itu diem lama banget, bikin suasana makin tegang. Terus dia bilang, "Kamu masih punya jatah umur. Leluhurmu dulu pernah nolong anakku yang tersangkut jaring. Karena itu, kali ini kamu saya lepas. Tapi ingat, jangan pernah takabur di sungai ini. Sungai ini ada yang punya 10 jenis budatan." Setelah ngomong gitu, kakek itu ngetuk tongkat kayunya ke lantai 3 kali. Seketika itu juga, lantai tempat Ujang bersimpuh runtuh. Ujang jatuh lagi ke dalam kegelapan tanpa ujung. Sensasi jatuh itu rasanya kayak ditarik vakum raksasa. Dia teriak tapi nggak ada suara yang keluar. Dia ngerasa diputer-puter, dibanting sana-sini. Rasanya jauh lebih sakit daripada waktu ditarik ke dalam air tadi. Kepalanya pusing 7 keliling, perutnya mual parah, dan sensasi dingin air sungai kembali nusuk kulitnya. Dia ngerasa didorong kuat banget ke atas, cepet banget, sampai kupingnya berdengung sakit. Cahaya samar-samar mulai kelihatan di atas, dan dalam hitungan detik, Ujang muncul ke permukaan air, megap-megap nyari udara rakus banget. Ujang terbatuk-batuk parah, muntahin air sungai campur lumpur dari perutnya. Dia ngeliat sekeliling, ternyata dia ditemuin ngambang nyangkut di akar pohon bakau, lumayan jauh dari tempat dia tadi tenggelam. Dan yang bikin merinding, posisinya udah pagi buta. Samar-samar suara azan subuh kedengaran dari masjid kampung seberang. Padahal rasanya dia di bawah sana cuma sebentar. Ternyata dia udah hilang semalaman.
Gak lama, ada perahu nelayan lain yang lewat. Kebetulan itu tetangganya sendiri, Mang Asep. Mang Asep kaget banget lihat Ujang yang pucat pasi kayak mayat hidup. Baju compang-camping dan badannya penuh luka goresan halus, kayak kena cakar, tapi udah gak berdarah. Ujang langsung dievakuasi, dinaikin ke perahu Mang Asep dan dibawa balik ke dermaga. Di sana, warga udah rame. Ternyata motor Honda Astrea Ujang masih ada di parkiran dermaga. Dan Pak RT udah ngerahin warga buat nyariin Ujang yang gak balik-balik dari sore. Begitu sampai darat, Ujang langsung dibawa ke rumah Pak Haji Salam, sesepuh desa yang ngerti soal hal-hal ginian. Ujang benar-benar syok. Dia gak bisa ngomong, tatapannya kosong. Pak Haji Salam langsung nyiapin air doa dan kembang 7 rupa buat mandiin Ujang. Istilahnya buat ngeruat atau ngebuang sisa-sisa energi negatif yang nempel. Kata Pak Haji, di betis kaki kanan Ujang ada bekas lebam yang bentuknya jelas banget. Cap tangan 5 jari yang ukurannya panjang-panjang, warnanya biru kehitaman. Itu tanda kalau Ujang emang beneran ditarik sama penunggu sungai. Selama 3 hari 3 malam, Ujang demam tinggi. Dia sering ngigau ketakutan, minta ampun dan teriak, "Jangan tarik aku!" Ibunya Ujang gak henti-hentinya bacain Yasin di samping tempat tidur. Warga kampung juga jadi geger. Dan sejak kejadian itu, gak ada satupun orang yang berani turun ke sungai atau mancing lewat dari jam 5 sore di tikungan pohon beringin itu. Seminggu kemudian, Ujang mulai pulih, walau badannya jadi kurus kering. Dia benar-benar tobat, gak pernah lagi dia nyepelein nasihat orang tua, apalagi soal adab di tempat-tempat keramat. Perahu sampan Ujang gak pernah ketemu, hilang di telan Sungai Kapuas, mungkin jadi koleksi di keraton bawah sana. Ujang sekarang udah gak berani lagi jadi nelayan, dia milih kerja di darat aja, trauma lihat air sungai yang tenang. Nah teman-teman, dari kisah Ujang ini kita belajar satu hal penting, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita hidup di dunia ini berdampingan sama makhluk lain yang gak kasat mata. Jangan pernah sombong, jangan nantang bahaya, dan selalu permisi kalau lewat di tempat yang bukan wilayah kita. Karena kita gak pernah tahu tangan gaib mana yang lagi nunggu buat narik kita ke dalam kegelapan kalau kita lengah. Sekian cerita malam ini. Semoga bisa nemenin tidur kalian, atau malah bikin kalian gak bisa tidur. Tetap waspada, dan sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya.